Ajaib kau Tuhan, ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam keadaan buruk hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, saudara-saudariku, keluarga yang berduka, malam hari ini kita semua berkumta memang merasakan kesedihan, tetapi di balik itu sebagai orang yang beriman kita juga melihat satu harapan. Kita melihat peristiwa kematian dari orang yang kita cintai, Ibu Berta Laujenio, yang telah dipanggil Tuhan. Dia telah mengalami kehidupan yang cukup lama, 92 tahun hidup di dunia ini. Oleh karena itu, tentu dia sudah mengalami perjumpaan dengan banyak orang, termasuk kita yang pasti pernah ambil bagian dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara-saudari, memang mulai kematiannya kita tidak bisa lagi melihatnya secara fisik. Percaya kita tidak berhenti dengan kematian. Mari kita hening sejenak, kita mohon ampun di hadapan Tuhan untuk secara khusus untuk saudari kita Ibu Berta. Saya mengaku kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami.
Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, terimalah saudari kami, Ibu Berta Lauginio, yang telah Engkau panggil menghadap-Mu. Kami sungguh mencintainya dan juga merasa sangat dekat dengannya. Namun kami rela untuk serahkan saudari kami kembali kepadamu, Allah asal dan tujuan hidup kami. Terimalah saudari kami dalam kerajaan-Mu untuk boleh berbahagia bersama Engkau sendiri. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudari, kami tahu jika kemah kediaman kami di bumi ini dibongkar, kami akan memperoleh suatu bangunan dari Allah yang bukan buatan tangan manusia, yakni kediaman yang kekal di surga. Oleh sebab itu kami senantiasa tabah, meskipun sadar bahwa kami masih jauh dari Tuhan, selagi kami hidup dalam tubuh ini. Kami hidup berdasarkan iman dan bukan berdasarkan penglihatan. Kami tabah hati dan lebih suka beralih dari tubuh ini dan menetap pada Tuhan. Sebab itu, entah terpisah dari tubuh, entah di dalam tubuh, kami selalu berusaha menyenangkan Tuhan. Karena kita sekalian harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang menerima sekedar apa yang telah dilakukannya dalam tubuh, yang baik atau yang buruk. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita tanggapi firman dengan lagu Kau Berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, aku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya.
kebangkitan dan kehidupan. Siapa yang percaya padaku takkan mati. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Ya Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Saudara-saudariku, keluarga yang berduka, kematian memang membuat kita pasti merasa sedih. Ada sesuatu yang kita rasakan akan hilang untuk beberapa saat. Karena kita tidak lagi bisa melihat wajah, kita tidak bisa lagi mendengar suara, kita juga tidak lagi bisa melihat gerak-gerik dari orang yang kita cintai, yakni Oma Berta. Saudara-saudariku, akan tetapi melalui peristiwa kematian, pada dasarnya kita diajarkan untuk melihat bahwa hidup ini di dunia ini hanya sementara. Seperti Santo Paulus katakan, kita seperti orang yang sedang berkemah. Hanya sesaat saja, kemudian kemah kita akan dibongkar. Atau beberapa tradisi mengatakan hidup ini hanya seperti kita sedang dalam perjalanan, lalu kita hanya mampir sebentar saja untuk minum. Seperti sekarang kita lihat ada begitu banyak orang melakukan perjalanan jauh. Dan disitulah paling tidak ada tempat-tempat tertentu untuk pemberhentian sementara. Dan itulah sebenarnya proses kehidupan kita. Kita sudah melalui satu perjalanan yang cukup jauh. Paling tidak, kita sudah pernah mengalami hidup di dunia Ya kedengarannya suara Romo ya.
yang tidak mengenal Tuhan. Mereka mengatakan tidak pernah ada pemikiran Suaranya tidak kedengaran. akan dunia yang lain. Jadi mereka hanya berpikir kematian ya sudah akhir. Tetapi bagi orang yang orang yang percaya kematian tidak mengakhir. Kematian hanyalah satu proses. Dan kehidupan atau dari dunia orang. Dan bagi kita yang percaya karena Tuhan Yesus telah menunjukkan bahwa ada kehidupan yang baik. Dan iman akan Tuhan Yesus ini telah dibuktikan oleh kita 92 tahun dia telah hidup di dunia ini dan dia juga telah mengikuti Tuhan Yesus. Inilah satu hal yang tentu saja baik karena dia percaya kepada Yesus. Karena memang hanya Yesuslah satu-satunya penyelamat. Tadi kita dengar dalam kitab suci, Yesus katakan, "Akulah jalan." karena memang Yesus adalah jalan, yang menunjukkan kebenaran. Dan melalui Yesus juga selalu ada kehidupan. Kita baru saja juga merayakan Paskah. Dan di situ sebenarnya Tuhan Yesus juga mau menunjukkan bahwa Dia melampaui kegelapan makam. Dia melampaui kematian karena Dia sudah bangkit. Inilah iman akan Tuhan Yesus. Inilah iman yang akan menyelamatkan Mengapa kita harus percaya kepada Yesus? Karena Dia memang Allah. Dia turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Apa artinya Dia turun? Allah turun menjadi manusia. Saudara-saudari, kalau kita pernah melihat berita-berita atau bahkan mungkin membayangkan sebuah bencana, ya, misalkan banjir, tentu saja orang-orang yang menjadi korban akan mengalami kesulitan. Atau mungkin kita juga pernah membayangkan kehidupan kita ini sebenarnya seperti sedang berada dalam perahu besar di tengah samudra. Lalu kemudian kita manusia semuanya terlempar ke laut. Kita sudah bisa bayangkan, sekarang cukup banyak orang mudik, naik kapal dan sebagainya. Kita bisa melihat betapa besarnya kapal itu, ya. Ketika dia sudah di tengah lautan dan kita terlempar ke laut, kita sudah bisa bayangkan tidak mudah bagi kita untuk naik sendiri ke atas kapal supaya selamat. Maka cara satu-satunya adalah yang dari atas kapal, Dia yang turun ke bawah untuk menyelamatkan.
Dan itulah yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Dia Allah, dia turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Oleh karena itu, saudara-saudari, kita percaya bahwa Oma kita, Oma Berta, juga pasti akan diselamatkan Tuhan. Kita kerap kali melihat juga ketika ada orang yang dari atas menyelamatkan kita, bisa saja orang yang di bawah itu menolak. Yang hendak diselamatkan itu menolak. Karena dia tidak percaya kepada yang menyelamatkan. Tetapi tentu saja Oma Berta yang telah mengenal Yesus, yang telah mengikuti Yesus, dia pasti percaya kepada Yesus. Oleh karena itu dia pasti akan memberikan dirinya untuk diselamatkan Yesus. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, inilah iman akan Yesus yang tentu saja akan membuat kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, karena Yesus telah menjanjikan keselamatan, Yesus telah menjanjikan kehidupan yang baik. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Maka mari saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kendati kita tidak bisa bersentuhan secara fisik dengan saudari kita Oma Berta, tetapi relasi kita tidak terputus. Kita masih akan melanjutkan, saudari kita masih akan melanjutkan perjalanannya, maka mari kita dukung dia dengan doa-doa. Bapa yang Maha Kuasa telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati dan akan membangkitkan juga tubuh kita yang fana untuk kehidupan kekal. Maka mari dengan penuh iman kita mohon kepadanya. Bapa yang kudus, saudari kami, Oma Berta Laut Cinyo, baptis dalam nama putramu. Dia telah mati bersama Kristus dalam membangkitkan dia bersama Kristus yang menjadi jalan, kebenaran, dan kehidupan. Marilah kita mohon. Bapa yang kekal, putramu mengajak orang yang bertobat untuk masuk dalam Firdaus, maka ampuni dan juga berbelas kasihlah kepada Oma kami, Oma Berta, yang telah berpulang kembali kepadamu. Demi kerahiman dan juga belas kasih-Mu, hapuskan semua dosa dan pelanggarannya. Marilah kita mohon. Semua yang hadir di sini, Allah Bapa melalui Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengenal bahwa Engkau adalah Allah orang hidup, bukan orang mati. Semoga kami semakin mengimani Engkau dalam kehidupan kami dan mengutamakan Engkau lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Marilah kita mohon. Bapa yang penuh belas kasih, terimalah saudara kami, Oma Berta, yang telah meninggal dalam kerajaan-Mu. Hiburkan kami dari segala kesesakan dan penderitaan, dan semoga kasih-Mu selalu terpancar dalam hidup kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
Berdoa saudara-saudari supaya bersemangat. Allah Bapa yang Maha berikanlah pintu surga bagi Berta yang telah menghadap Tinggal dalam Kristus. Semoga dia juga kau perkenankan ikut serta dalam kemuliaannya di surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, berkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita, wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-Mu, Ibu Berta Lauginio, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran
Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudari, mari kita satukan doa-doa dan harapan kita dengan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskan kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau adalah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita saling memberikan tanda damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus memberikan kehidupan abadi bagi kami semua yang akan menyambut. Anak doa Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Kristus. Kasih setiamu yang tak lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
Maka dalam amanat perpisahannya saat berjabat, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada biar Bapakku ada tinggal, aku akan pergi ke sana untuk sediakan tempat. Maka sekarang kita akan teguhkan keyakinan kita akan sabda Yesus. Kita akan hantar saudara kita pulang ke tempat yang sudah disediakan Yesus baginya. Kita berdoa agar ia diikut sertakan dan dilakukan dengan kebangkitan Kristus dalam hidup. Dan dilecehkan sebagai kenangan akan janji baptis yang pernah diucapkan dan telah dihidupi oleh akan segala tindakan dan amal baik yang telah dia lakukan selama hidup di dunia. Recording in progress. Seorang ibu yang mencinta, yang biasa juga mendampingi anak karena kita berdoa 3 kali sehari. Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, bukalah pintu surga bagi saudari kami, Oma Berta Lauginio, yang telah berpulang kepadamu. Karena kerahiman dan juga belas kasih-Mu kami yakin bahwa Engkau sendiri yang berkenan menerima saudari kami dalam kerajaan-Mu. Sebab kami percaya bahwa di sanalah tempat kediaman kami yang sejati, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
damai hanya kita dapatkan di dalam Yesus. Mari kita angkat lagu penutup. Kala ku cari damai, hanya ada di dalam Yesus sebagai jawaban hidup kita. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus jadi hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur. Tak seorang pun dapat menolongku. Yesus, jawaban hidupku. Terima kasih Romo. Ada yang mau disampaikan dari keluarga? Selamat malam, saya selaku perwakilan Oma Berta atau Ibu Laujinio. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Antonius Dwi Cahyo SVD yang sudah memimpin misa pada hari ini, juga kepada tim PDKK Lingkungan Santo Yohanes 5, Ibu-Ibu WKRI, Bapak Paroki, Bapak Prodiakon, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang telah hadir, serta turut mendukung acara berjalan lancar. Terima kasih juga atas doa dan dukungan bagi kami keluarga yang ditinggalkan. Kami undang kembali untuk mengikuti ibadah pelepasan hari Jumat jam 8 pagi, berangkat ke tempat kremasi di Dadap jam 9. Sekian, terima kasih. Dan sebelum acara malam ini kita akhiri, ada persembahan terakhir juga dari para cucu Oma Berta.
kasih. Baik keluarga yang berduka, sebentar kita akan memberikan penghormatan ke wangian di atas jenazahnya, jangan kena muka ya, jadi pinggir-pinggirnya saja. Setelah itu nanti kita akan foto bersama, foto keluarga dulu, setelah itu kita bisa tutup ya Bu ya. Baik, kita akan memberikan pewangian di atas peti jenazah. Kita iringi dengan lagu, bro, lagu Maria bro. Belum nyari itu ya. Lagu juga. Kurang kayak mawar yang harum berbau. Oh, yang itu. Padamu Bunda. Mulai ya. Oh, di situ udah. Kita loh, maksudnya kita kan tadi apa ini? Yuk. Udah ganti. Sama orang Jumbo. Oh, sorry nggak kelihatan. Yuk. Burangkai mawar yang harum merbang, lambang kasihku padamu Bunda. Ave, Ave Maria.
Oke. Boleh fotoin absennya.